Shalom, pagi anak-anak. Hari ini minggu yang ceria. Ayo, mulai sekarang anak-anak sekolah minggu Ambengan harus tampil beda. Beda di antara orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak, yaitu harus membawa pengaruh dimanapun anak-anak berada. Harus menjadi berkat dan menyatakan kebenaran. Untuk itu, guru-guru akan membimbing kalian beribadah. Bersedia mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan segenap hati dan jiwa. Nah, mulai saat ini ada peraturan ibadah supaya anak-anak diberkati Tuhan. Peraturan saat beribadah. Yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu. Jangan jalan-jalan, jangan makan, jangan minum, dan jangan ngobrol. Yang kedua, pastikan kalian sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang ketiga, apabila ibadah ada aktivitas, anak-anak waktu foto sertakan juga aktivitasnya. Dipegang atau ditunjukkan ke arah kamera dan difoto bersama kalian. Oke, selamat beribadah anak-anak. God bless you. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Semuanya bersuka cita pada selamat pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Kami mau bersuka cita pada saat ini. Selamat pagi. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan lagi, haleluya, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kasih anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, haleluya, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Kita semuanya bersuka cita karena Tuhan memberikan kita kuat, Tuhan memberikan kita sehat. Untuk itu kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita akan nyanyikan sekali lagi
Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku bersujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku
semakin mengerti, semakin dekat pada Tuhan, dan sekarang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Berkatilah semuanya yang melayani pada saat ini, dan semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kami yang berada di rumah pun semuanya tanpa kecuali satu persatu yang duduk di rumah kami masing-masing. Semuanya pasti diberkati, katakan amin. Semuanya pasti diberkati, amin. Semuanya pasti diberikan kesehatan, amin. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, Tante Lina pagi hari ini sungguh senang ya. Biasanya Tante Lina selalu berdoa berkat di belakang setelah ibadah selesai, tapi pagi hari ini Tante mendapat kesempatan yang luar biasa. Tante akan membimbing anak-anak di dalam mendengar firman Tuhan ya. Ayo anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang memasuki negeri perjanjian ya. Sebelum Tante Lina memberikan ulasan firman Tuhan, anak-anak Tante Lina ajak untuk menyaksikan cuplikan film berikut ini ya. Ayo anak-anak semua siap supaya anak-anak mengerti jalannya firman Tuhan pagi hari ini. Oke? Ini adalah Yosua. Ia adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua menyiapkan bangsa itu untuk menyeberangi sungai Yordan, yang mana hanya melalui penyeberangan itulah jalan untuk mencapai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka berkemah di tepi sungai selama 3 hari lamanya, menunggu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Pada waktu itu adalah musim panen. Sungai Yordan sering meluap pada akhir musim panen. Hal ini membuat mustahil untuk bangsa ini menyeberangi tanpa menggunakan jembatan. Namun, Tuhan tetap memerintahkan bangsa itu untuk menyeberangi sungai Yordan. Dengan cara demikian, Tuhan menolong bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Pertama, para imam diperintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian dan kemudian diikuti oleh seluruh bangsa Israel dengan memberi jarak kira-kira 2000 hasta jauhnya. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan berhenti di air, maka air sungai itu pun terputus, dan menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih masing-masing seorang dari 12 suku Israel, agar mereka mengangkat batu dari tengah sungai Yordan tempat para imam berdiri, untuk kemudian membawanya ke seberang. Setelah semua yang diperintahkan Tuhan selesai, maka Yosua memanggil para imam untuk keluar dari sungai Yordan. Ketika para imam keluar, air sungai itu pun berbalik seperti semula dan mengalir sampai meluap di sepanjang tepinya. Kemudian, batu yang dibawa didirikan di Gilgal untuk menjadi tanda bagi mereka bahwa Tuhan Allah telah mengeringkan di depan mereka air sungai Yordan sampai mereka dapat menyeberanginya. Tuhan anak-anak sudah menyaksikan sedikit cuplikan ya dari film tentang Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke negeri perjanjian. Anak-anak, sebelum Tante menjelaskan yang tentang Yosua ini, kita mau ingat lagi ke belakang ya. Cuplikan film yang anak-anak lihat tadi, siapa yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian? Yosua. Tetapi anak-anak, jangan lupa siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Siapa anak-anak masih ingat? Musa ya. Jadi Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhan kasihan ya sama bangsa Israel ya anak-anak. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan tidak ingin bangsa Israel terus diperbudak di Mesir ya. Kemudian Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang difirmankan Tuhan ya. Tetapi anak-anak, setelah Musa meninggal, siapa yang menggantikan?
Yosua ya. Tuhan berfirman kepada Yosua. Nah, akhirnya Yosua lah yang memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Jadi yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian adalah Musa. Tetapi ketika Musa sudah meninggal, apakah bangsa Israel sudah sampai ke negeri perjanjian? Belum, anak-anak. Nah, ketika Musa meninggal, kemudian Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki negeri perjanjian ya. Jadi anak-anak jangan bingung. Yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian adalah Musa. Ketika Musa meninggal, Yosua yang disuruh Tuhan menggantikan Musa, yaitu untuk memasuki negeri perjanjian, Yosua yang membawa mereka. Nah, yuk sekarang kita belajar lagi anak-anak. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan melakukan satu mukjizat ya, satu pekerjaan yang luar biasa ajaib, yaitu ketika bangsa Israel sudah menemui jalan buntu sampai di Laut Debrau, mereka tidak bisa apa-apa ya anak-anak. Di luar Laut Debrau yang begitu besar, di belakang banyak tentaranya Firaun ya. Waduh, apa yang mereka perbuat? Tuhan menyertai mereka ya. Akhirnya Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut dan laut itu terbelah. Dan bangsa Israel bisa masuk, bisa berjalan menyeberangi laut yang begitu besar ya anak-anak. Ketika mereka sudah lolos, mereka sudah menyeberang sampai ke seberang, apa yang terjadi? Laut Debrau kembali lagi tertutup dan semua tentara-tentara Firaun juga termasuk Firaun semuanya mati ya. Itu yang tentang Musa. Apa bedanya dengan Yosua? Tante tidak menjelaskan film yang tadi ya, karena Tante rasa sudah jelas, anak-anak sudah mengerti. Tapi Tante mau mengingatkan kembali siapa yang membawa bangsa Israel keluar, siapa yang membawa yang meneruskan perjalanan, yang memimpin perjalanan untuk memasuki negeri perjanjian, yaitu Yosua. Waktu Musa memimpin mereka, apa yang terjadi? Yaitu Laut Debrau dibelah menjadi dua ya. Nah, itu Musa. Sekarang Yosua. Bagaimana dengan Yosua? Nah, kalau Yosua bukan Laut Debrau anak-anak, tetapi apa? Sungai Yordan. Sungai Yordan ini dikenal sungai yang sangat deras anak-anak ya. Apa ini? Air yang mengalir begitu deras ya. Tetapi Tuhan sekali lagi memimpin bangsa Israel ya. Jadi waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan, karena semua tanya terus anak-anak bangsa Israel, apakah masih jauh tanah perjanjian ini? Apakah masih jauh negeri yang dijanjikan untuk kita tempati, katanya bangsa Israel. Yosua bilang apa? Enggak, sudah dekat ya. Di seberang sungai Yordan itulah tempatnya ya. Nah, anak mereka bersuka cita, oh ternyata sudah dekat gitu ya. Nah, akhirnya mereka satu-satunya jalan harus melalui sungai Yordan. Tetapi sekali lagi Tuhan memimpin mereka ya. Tuhan pimpin bangsa Israel, yaitu para imam ya. Imam-imam membawa tabut perjanjian anak-anak ya. Seperti Musa, waktu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas laut, laut terbelah. Nah, sekarang tidak seperti itu anak-anak. Imam-imam membawa tabut perjanjian dan mereka harus melangkah turun ke sungai Yordan. Begitu kaki mereka nempel di sungai Yordan, airnya tiba-tiba mengering anak-anak ya. Kemudian begitu air itu kering, bangsa Israel bisa melaluinya, berjalan di sungai itu sampai menuju ke seberang ya. Ketika semua sudah sampai, nah begitu juga imam yang membawa tabut perjanjian tadi, begitu kakinya melangkah ke daratan, langsung airnya datang lagi anak-anak ya. Jadi di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat ya. Di mana ada pimpinan Tuhan, di situ selalu ada jalan terbuka ya anak-anak. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa.
maha segala-galanya, sumber segala-galanya ya. Jadi anak-anak patut bangga punya Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus gak bisa disamakan dengan apa anak-anak? Kalau film-filmnya anak-anak itu ya, yang apa ini, superhero tidak bisa ya. Superhero itu buatan manusia, dia ada karena apa? Imajinasi manusia. Tetapi Tuhan, dia Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha besar ya. Nah anak-anak, imam-imam membawa tabut perjanjian. Karena apa anak-anak? Tabut perjanjian ini dibawa di depannya bangsa Israel. Jadi tabut perjanjian harus di depan, bangsa Israel harus di belakang. Kenapa? Karena tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan ya. Nah anak-anak, apa sih di dalam tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian itu berisi 10 hukum Allah ya. Nah anak-anak, Tante tidak jelaskan panjang lebar karena yang cuplikan film tadi Tante rasa anak-anak sudah banyak yang mengerti ya. Tante cuma mengingatkan aja kepada anak-anak, ketika Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, sebelumnya bukan Yosua tetapi Musa ya. Jadi Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tetapi belum sampailah ke sana Musa meninggal ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua memimpin bangsa Israel memasuki negeri perjanjian ya. Selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat ya anak-anak. Tante rasa tidak Tante perpanjang, anak-anak tentunya semua sudah mengerti ya. Anak-anak bisa baca di Alkitab tentang pelajaran hari ini, yaitu di Yosua pasal 3 dan pasal 4 ya. Jadi Yosua pasal 3 dan Yosua pasal 4 anak-anak bisa baca di sana ya. Sebagai ayat hafalan, anak-anak bisa baca di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-14. Ayo kita baca sama-sama. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Sudah semua anak-anak? Ya, Tante tunggu ya. Kita baca sama-sama ya. Kalau anak-anak mau baca lagi tentang firman yang tadi anak-anak lihat, itu ada di Yosua pasal 3 dan Yosua pasal 4. Tapi sekarang kita cuma baca satu ayat aja, ayat hafalan ya. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu ya. Tuhan mau kasih bangsa Israel apa? Ketentraman. Membimbing mereka dan memberikan ketentraman ya. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Sekali lagi anak-anak, Keluaran 33 ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Puji Tuhan. Anak-anak, ayo kita mau sama-sama berdoa ya. Tante mau berdoa buat kalian semua. Kita mau lipat tangan, kita mau tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati anak-anak firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, walaupun firman yang singkat, tetapi mereka sudah bisa mengambil hikmahnya. Bahwa Tuhan Allah yang luar biasa, di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada kemenangan. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada jalan keluar. Di mana ada penyertaan Tuhan, di situ ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Makin taat, makin setia, dan makin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dengan keluarganya. Engkau memberkati kami juga guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Engkau turunkan berkat-Mu pagi hari ini atas kami semua. Damai sejahtera sukacita-Mu melimpah atas kami. Pemeliharaan-Mu 1 minggu ke depan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.